ini yang juga kadang-kadang sering dilihat orang-orang kalau sekiranya ada gamelan di tabuh tuh biasanya memakai sesaji gitu ya. Sebenarnya sesaji itu bukan diarahkan untuk gamelannya secara fisik, tetapi banyak orang yang mempertanyakan, dan itu mungkin menjadi suatu impresi sangat mistis gitu ya. Ini saya kira bisa dilihat kontekstualnya itu memang secara logis di kehidupan kita. Jadi kalau dalam Jawa itu kan Asmo Kinaryo Jopo gitu ya, bahwasanya nama itu syarat akan doa. Nah begitu juga dengan gamelan itu sendiri. Dan memang kalau dalam budaya Jawa, ketika seseorang itu memiliki seseorang atau sesuatu ya, yang istilahnya memiliki daya memiliki suatu keunggulan ya itu pada umumnya selalu menggunakan sebutan kiai, atau kadang orang tuh mengagungkan suatu feminisme itu ada kadang sebutannya nyai. Itu memang namanya honorific prefix ya, itu agak linguistik. itu digunakan untuk menghormati suatu hal atau seseorang. Nah kemudian masing-masing orang yang memperakasai gamelan itu juga memiliki suatu pengharapan. Misal ada gamelan namanya Guntur Geni gitu ya. Guntur Geni itu banyak sekali orang yang bisa menangkap pesan tersebut tentang Guntur Geni. Bahwasanya jarang sekali ketika suatu petir itu langsung menghasilkan api. Kalau sampai ada petir menghasilkan api, berarti itu menjadi suatu daya yang istilahnya luar biasa. Istilahnya sampai bumi itu kerasa bahwasanya ada suatu pijaran kilat, walaupun hanya sekejap, tapi itu sangat berkesan ibaratnya. Tapi bisa ditangkap masing-masing pesannya. Kemudian ada nama Udan Arum, kemudian ada Guntur Laut dan sebagainya, Herjonegoro dan sebagainya, apalagi gamelan keraton banyak sekali ya. Itu suatu pengharapan sebenarnya, bukan masalah ini yang nunggu namanya Udan Arum, ini yang nunggu namanya Harjo, itu bukan. Kayak DKTP. Iya, jadi dan itu memang lagi-lagi itu memang masalah pengharapan. Nah kemudian ini yang juga kadang-kadang sering dilihat orang-orang kalau sekiranya ada gamelan di tabuh tuh biasanya memakai sesaji gitu ya. Sebenarnya sesaji itu bukan diarahkan untuk gamelannya secara fisik, tetapi sesaji itu adalah perwujudan doa. Jadi gampangannya sesaji itu adalah suatu doa yang digambarkan dengan simbol-simbol, baik itu dalam bentuk pisang, dalam bentuk sego itu nasi ya, dalam bentuk laupau dan sebagainya. Itu sebenarnya sebagai ungkapan persembahan atas kemurahan hati dari Tuhan itu sendiri, dan kemudian diwujudkan menjadi suatu sesaji. Karena sesaji sendiri memang dari kata saji ya, dan memang apa yang disajikan itu memang dalam bentuk, kalau kita melihat itu memang dalam bentuk makanan begitu. Dan ini yang memang yang menjadi salah tafsir, yang disajikan itu gamelannya. Kan itu saya kira itu mispersepsi ya. Sebenarnya ini ungkapan iman kepada Tuhan. Dan ini bukan hanya melulu kejawen ya, tapi ini bisa melingkupi segalanya, karena ini bukan sifatnya agama, tapi lebih kepada kebudayaan seperti itu. Dan tadi kalau saya menangkap teman-teman ini bagus pendapatnya ya. Jadi memang adanya mispersepsi itu karena orang zaman sekarang lebih cenderung pikir secara rasional. Karena apalagi kalau budaya Jawa itu tidak bisa suatu hal apapun itu, tidak ada gamelan, itu selalu diungkapkan dengan cara pasemon atau suatu perlambang. Dan seseorang bisa mengungkapkan perlambang itu dengan rasa dan tidak bisa dengan rasional, karena rasional itu nanti akhirnya hanya berhenti pada suatu justifikasi atau suatu hal yang sifatnya sangat bukan sangat diktator ya, tapi sangat eksak gitu ya.
nek ora A saklek gitu ya. Dan dia akhirnya luas, setiap orang bisa memaknai perlaman masing-masing punya pemahamannya sendiri-sendiri menurut dengan kapasitasnya masing-masing, dan itu tidak bisa diseragamkan begitu. Dan saya kira satu ini nanti teman-teman bisa menambahi, sebenarnya yang menjadi kendala kenapa adanya suatu rumor, suatu mispersepsi tentang gamelan itu sebenarnya adalah kadar intelektual masyarakat terhadap suatu kearifan lokal. Ini dari aku terakhir ya teman-teman. Ya mungkin kalau mau ditambahin juga nggak apa-apa, tapi saya terakhir. Jius. Jadi intinya kalau aku gini ya, melihat sesuatu itu jangan dimakan mentah-mentah gitu. Kasihan kamu kayak kami gitu. Anda itu secara tidak langsung mendiskriminasi kami gitu. Tolong ya. Kalau Anda masih berpikiran bahwa main gamelan sama dengan kerasukan gitu ya, maaf. Kami sebenarnya itu nggak apa-apa gitu. Cuman ya tolonglah. Ini 2020 loh. Halo. tolong makanya apa ya, di riset dulu lah. Mungkin dengan adanya video ini kan jadi teman-teman ikut terbantu. Makanya bener yang dikatakan Mas Redian tadi, bahwa kalau menerima rumor tentang suatu kebudayaan itu kalau bisa ditelaah dulu, ini bener atau enggak, kenapa bisa kayak gitu. Jangan waton terus disebar-sebarin gitu, terus dibikin filmnya gitu. Jadi apa ya, rasanya tuh emosi gitu loh. Ngelihat film ya, ada orang pakai pakaian Jawa tuh mesti jadi dukun gitu loh. Nah, itu kan enggak jadi androng, pembantu. Tolonglah. Kami juga punya image sendiri gitu loh. Artinya ini kan juga kebudayaan Indonesia gitu ya. Harusnya kan kita angkat gitu loh. Kita angkat bareng-bareng lah. Jangan malah berpikiran yang enggak gitu. Jadi mungkin dari aku buat teman-teman, stay thinking, positif thinking aja. Aku tadi keblibet tuh. Positif thinking aja. Berpikir positif. Positifnya berpikir aja, jangan positif COVID. Pakai masker, stay at home. Oh ya, ini mungkin yang perlu pemirsa, saudara-saudara penonton tekankan, camkan bahwa ini tadi yang kami sampaikan itu menurut kami sebagai praktisi dan pengamat karawitan. Kami berempat ini tidak ada yang punya latar belakang pendidikan seni. Itu yang perlu dicatat. Mungkin yang sangat dekat dengan seni cuman Unggul ini, karena beliau ini keluarganya adalah keluarga seni gitu. Tapi yang lainnya kami ini tidak ada latar belakang pendidikan seni, dan kami hanya seneng karawitan, dan dari dinamika di dalam karawitan itulah kami mendapatkan banyak pengetahuan yang lain tentang karawitan, yang sebagian tadi sudah kami sampaikan. Ada tambahan dari saudara Ibit ya? Ibit aja. Beliau ini seperti skripsi ya, banyak ibitnya. Semoga bermanfaat. Kalau ada salah ngomong atau ucapan saya terlalu kasar tadi, karena itu fakta sebenarnya ya. Tapi saya minta maaf. Sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih. Dadah.